Halo teman-teman, kembali lagi ke tutorial MySQL berbahasa Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Alvin Tantri dengan NIM 1813611. Saya merupakan mahasiswa informatika dari Universitas Katolik Musyaritas Palembang. Nah, pada section 4 kali ini, saya akan membahas mengenai querying data. Nah, kita langsung aja ke materi. Querying atau query. Nah, query ini merupakan kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang biasanya itu diambil dari tabel-tabel dalam database. Untuk pengertian yang lain, query merupakan pertanyaan atau question dan permintaan atau order informasi tertentu dari sebuah database yang tertulis dalam format tertentu. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai query, ada baiknya kita memahami mengenai cara kerja query. Nah, kita analogikan seperti ini. Anggap saja Anda hendak memesan americano di Starbucks. Ketika berdiri di depan baristanya, Anda pasti akan berkata, pesan americano. Si barista pun akan memahami permintaan Anda dan segera membuatkan americano. Query memiliki cara kerja yang sama seperti ketika Anda memesan americano. Query memasukkan arti ke kode yang digunakan di berbagai bahasa query. Entah itu SQL atau software yang lain, baik user maupun database dapat saling bertukar informasi selama keduanya itu menggunakan bahasa yang sama. Selanjutnya ada fungsi query. Nah, di sini terdapat gambar mengenai tabel-tabel database yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Setiap komponen dalam database dapat saling berinteraksi dengan menggunakan query. Tanpa menggunakan query, itu mustahil bagi setiap komponen untuk dapat saling berinteraksi. Selanjutnya, query juga biasa disebut sebagai query language atau bahasa query. Nah, untuk sekarang ini, bahasa yang paling populer di kalangan DBA atau database administrator itu merupakan SQL atau struktur query language. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi query pada SQL. Nah, fungsi query pada SQL ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. DDL ini merupakan bahasa atau perintah pada SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dalam database. Contoh perintah DDL ini adalah create, drop, dan alter. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. DML ini merupakan bahasa atau perintah pada SQL yang digunakan untuk menambah atau mengubah nilai value dari sebuah tabel database. Contoh perintah dari DML ini ada insert, update, delete, dan select. Yang ketiga itu ada DCL atau Data Control Language. Nah, DCL ini merupakan perintah pada SQL yang digunakan untuk memberikan akses kepada pengguna. Contoh perintahnya itu adalah revoke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh query-nya. Yang pertama, mengenai select. Nah, select ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan data tabel yang digunakan dalam database. Select itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bentuk umum select. Nah, untuk sintaks SQL-nya itu select nama kolom, from nama tabel, where condition. Nah, tapi untuk condition ini adalah opsional. Bisa dipakai, bisa enggak, tergantung pada user. Yang kedua, bisa menampilkan seluruh data dalam sebuah tabel. Nah, untuk sintaks SQL-nya itu select bintang from nama tabel. Bintang itu dipakai untuk mendefinisikan semuanya. Yang ketiga, itu menampilkan data dalam kolom tertentu. Untuk sintaks SQL-nya itu select nama kolom 1, nama kolom 2, from nama tabel. Nah, jadi untuk perintah yang ketiga ini kita bisa menampilkan lebih dari satu kolom. Nah, yang keempat, itu nggak terlalu jauh beda dengan yang ketiga. Hanya bedanya yang keempat ini terdapat kondisi yang menjadi pembeda antara yang nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya, tentang contoh query order by. Nah, perintah order by ini digunakan untuk mengurutkan data tabel yang terdapat dalam database. Sama seperti perintah select, order by terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita bisa mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Nah, untuk sintaks SQL-nya tuh select bintang from nama tabel, order by kolom 1 ascending atau yang bisa disingkat ASC. Yang kedua, untuk mengurutkan data dari tabel itu dari data terbesar ke data terkecil. Hampir sama seperti yang pertama, yang di sini hanya pembedanya itu hanya di ASC, yang berarti mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya, kita akan bahas tentang query di MySQL. Di sini saya akan menggunakan PHP MyAdmin untuk SQL-nya. Kita akan mencoba mengenai cara penggunaan query select dan query order by. Baik, jadi untuk query MySQL, saya akan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, sebelumnya kita harus mengisi username dan passwordnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya menggunakan Vertrigo sebagai web servernya, maka untuk passwordnya itu Vertrigo. Lalu langsung klik go.
di sini kita sudah masuk ke halaman PHP MyAdmin. Nah, untuk memulai query di MySQL, kita membutuhkan database terlebih dahulu. Nah, kita bisa membuat atau bisa juga menggunakan database yang sudah ada. Dikarenakan di sini saya sudah ada database dengan nama DB mahasiswa, maka kita akan menggunakan itu untuk query di MySQL-nya. Nah, pada database DB mahasiswa, di sini terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa, dan kedua ada tabel mata kuliah. Kita akan langsung mencoba query MySQL-nya. Nah, pertama kita akan mencoba untuk menggunakan bentuk umum dari select. Kita ingin mencari nama pada tabel ini. Nah, untuk from-nya itu menggunakan mahasiswa, karena kita ingin mencari nama mahasiswa pada tabel mahasiswa. Jadi ini tabel mahasiswa. Kita juga bisa menambah kondisinya apabila kita ingin mencari nama dengan gender laki-laki misalnya. Kita bisa menggunakan query seperti ini. Nah, output yang keluar adalah nama mahasiswa dengan gender laki-laki. Nah, kedua kita akan menggunakan select untuk menampilkan seluruh data. Untuk menampilkan seluruh data, kita menggunakan lambang bintang. Sama seperti tadi, dikarenakan kita ingin menampilkan seluruh data pada tabel mahasiswa, maka untuk from-nya kita menggunakan mahasiswa. Nah, apabila kita menggunakan bintang, maka output yang keluar itu adalah seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa, baik itu kolom name, kolom nama, kolom gender, dan juga kolom halaman. Ketiga, kita akan mencoba menggunakan query SQL and select untuk menampilkan data dalam kolom tertentu. Nah, ibaratnya kita ingin mencari output yang keluar itu nama dan juga gender, maka kita hanya akan menulis select nama, gender from mahasiswa, karena kita ingin menampilkan nama mahasiswa dengan dan juga gendernya. Maka output yang keluar adalah nama mahasiswa dan juga gendernya, ada laki-laki dan perempuan. Yang keempat, kita akan mencoba menampilkan data dalam kolom tertentu, tapi yang ini kita akan menambahkan sebuah kondisi. Misalnya kita ingin menampilkan nama dan juga gender dari tabel mahasiswa dengan kondisi kita hanya akan menampilkan gender perempuan saja. Hasilnya kurang sama dengan maka yang akan keluar adalah data mahasiswa dengan gender perempuan. Untuk query yang kedua kita akan menggunakan query order by. Nah, di sini kita akan mengurutkan data dari data yang paling kecil ke data yang paling besar menggunakan ascending. Nah, di sini kita akan mencoba mengurutkan NIM terlebih dahulu. Yang menampilkan seluruh data menggunakan select bintang from tabel mahasiswa. Order by, dikarenakan ingin mengurutkan NIM, maka order by NIM ascending atau disingkat ASC saja. Maka output yang keluar akan seperti ini. Data akan diurutkan dari data terkecil, bisa dilihat dari NIM-nya 411 sampai terakhir ke 444 berurutan. Nah, untuk contoh order by yang kedua, kita akan mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Tapi di sini kita akan mengurutkan abjad. Jadi, select bintang karena yang menampilkan seluruh data from tabel mahasiswa, order by nama, descending. Maka output yang keluar akan seperti ini. Nah, di sini yang diurutkan adalah nama dengan urutan terakhir
sampai ke urutan yang paling awal, misal dari U sampai B, dari abjad terakhir ke abjad yang paling awal. Nah, untuk tutorial kali ini mungkin hanya sampai ini. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, untuk yang terakhir mengenai kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya kayak gini. Bayangkan saja kalau Anda itu mempunyai ribuan data. Nah, tentunya untuk memanipulasinya dengan menggunakan bahasa query itu tidak akan begitu sulit lagi dibandingkan dengan tidak menggunakan bahasa query. Karena dengan bahasa query kita dapat memanipulasinya dengan mudah. Nah, di samping itu, sebagian besar bahasa query itu bersifat intuitif. Dan itu artinya bahasa tersebut itu mudah dipelajari jika Anda sudah mengerti dan memahami aturan atau konsep dasarnya. Untuk video tutorial mengenai querying data mungkin hanya sampai di sini. Nah, terima kasih sudah menonton, dan kalau suka video ini harap like, dan juga jangan lupa komen kalau ada pertanyaan, dan juga sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dan terakhir, terima kasih.